Assalamualaikum Bu Tasya, apa kabarnya hari ini? Apa Ibu sehat-sehat Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik dan sehat Pak. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Saya amati hari ini Ibu kayak kurang bersemangat. Raut wajah Ibu tidak seperti biasanya. Kalau boleh saya tahu, kira-kira apakah ada masalah Bu? Iya Pak, sebenarnya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau bercerita dengan siapa atau mengutarakan dengan siapa. Eh, Apakah Pak Dirhan ada waktu siang ini? Mohon maaf sebelumnya Pak kalau sudah mengganggu waktunya untuk aktivitasnya siang ini. Insya Allah ada waktu Bu, tidak apa-apa Bu. Jangan sungkan, kebetulan saya juga hari ini waktu saya luang kok. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya, Pak. Begini, Pak. Sebenarnya hari ini saya itu merasa tidak nyaman. Pikiran saya dari semalam itu rasa bimbang dengan bingung. Jadi saya tidak merasa mempunyai ketenangan dalam hati seperti itu, Pak. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu itu? Dan kira-kira apa yang menjadi Ibu harapkan dari hasil perbincangan kita hari ini? Ya, Pak. Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya terhadap Pak Dirhan pada siang ini. Oke, baik Bu. Kira-kira apa masih ada yang lain yang ingin Ibu harapkan atau dapatkan dalam perbincangan kita hari ini? Ya, saya banyak berharap untuk perbincangan siang ini. Mudah-mudahan saya akan mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Oke, baiklah. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya. Terus, jadi permasalahannya seperti apa Ibu yang saat ini Ibu hadapi? Silakan Bu diceritakan. Ya, baik Pak. Begini Pak, saya itu di sekolah ada salah satu murid saya, kebetulan sekarang itu dia sudah naik di kelas 8, namun dari kelas 7 itu dia terkendala dengan bahasa Indonesia, dikarenakan dia selalu menggunakan bahasa daerah di rumahnya. Jadi ketika dia di sekolah itu dia tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, walaupun dia di sekolah hanya bisa menggunakan dengan sesama teman yang satu sukunya. Nah, saya sebagai wali kelas dan kebetulan juga saya sudah mengetahui permasalahan ini dari dia kelas 7 dan ini di awal semester ini jadi bahan pikiran saya karena dia sudah di kelas 7, di kelas 8. Nah, jadi saya itu sampai berpikir bagaimana caranya mengatasi Irwan itu bisa menggunakan bahasa Indonesia itu dengan lancar di dalam kelas pada saat berbicara dengan teman walaupun dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Berarti jadi masalahnya itu tentang murid Ibu yang kesehariannya di sekolah tidak menggunakan bahasa Indonesia sehingga Ibu ataupun teman-teman lain diharapkan untuk si anak ini bisa menggunakan bahasa Indonesia di sekolah. Jadi kalau begitu izinkan saya dulu bertanya Bu, selama ini kira-kira apa saja yang Ibu sudah lakukan di dalam proses belajar mengajar di kelas? Iya, saya dan teman-teman, khususnya saya sendiri,
saya itu sudah melakukan bimbingan secara individu. Namun hal ini belum maksimal sama murid tersebut. Nah, di sini jadi saya merasa bimbang, seperti itu, Pak. Terus yang menjadi kendala atau permasalahan yang Ibu hadapi dalam hal ini apa? Itu dia, Pak. Uh, Seharusnya dalam hal ini sudah ada pemecahannya, namun sampai saat ini saya belum. Nah, jadi masalahnya yang saya itu harus menyediakan waktu khusus untuk mendampingi Irwan setiap proses pembelajaran. Terus sementara dalam hal ini juga, dalam proses pembelajaran juga masih ada murid-murid lain yang harus saya perhatikan dan saya bimbing. Nah, jadi saya merasa apa ya, merasa kayak terbebani dan bingung harus bagaimana caranya untuk si murid ini bisa bisa maksudnya bisa melakukan atau bisa menangkap proses pembelajaran atau bisa menerima penjelasan dari saya tanpa memerlukan bantuan dari temannya seperti itu. Setelah saya menyimak permasalahannya Ibu Tasya ini, intinya Ibu Tasya kesulitan dalam memahami bahasa ya, khususnya untuk bahasanya si anak ini, si Irwan. Yang di kesehariannya di sekolah itu tetap menggunakan bahasa daerah atau bahasa Bugis yang Ibu Tasya inginkan kan apa si anak ini bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kira-kira begitu ya, Bu? Iya Pak, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kesulitan saya itu seperti itu Pak di bahasanya. Oke, baiklah. Kira-kira rencana apa yang Ibu akan lakukan agar bisa memahami bahasanya si anak ini atau si Irwan ini dan bisa membimbing Irwan dalam proses pembelajaran? Iya, jadi saya ingin berkomunikasi dengan kedua orang tuanya murid tersebut terlebih dahulu untuk memberikan pemahaman tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik di lingkungan keluarga, terus sehingga murid tersebut itu bisa menggunakan bahasa Indonesia baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan di lingkungan sekolah seperti itu, Pak. Oke. Jadi itu rencananya Ibu, ya bagus sekali. Kemudian menurut Ibu bagaimana caranya? Seperti apa yang seperti Ibu sampaikan tadi caranya untuk eh, ke orang tuanya si Irwan itu bagaimana? Berkomunikasinya itu yang bagaimana? Iya, uh, saya berpikirnya saya akan bertemu langsung dengan kedua orang tuanya. Mungkin uh, mungkin saya terlebih dahulu mengundang ke sekolah atau tidak saya mengunjungi ke rumahnya murid tersebut untuk berkomunikasi dengan kedua orang tuanya. Nah, setelah itu juga saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah, terutama adalah saya memberitahu dulu kepada kepala sekolah. Seperti itu. Rencana Ibu ini sangatlah bagus. Tinggal bagaimana cara Ibu untuk mengkomunikasikan hal ini dengan kepala sekolah terus dan juga orang tua murid untuk mendukung anaknya. Selanjutnya, menurut Ibu bagaimana caranya untuk mengatasi hal itu? Ya, dalam hal ini saya sudah berpikir dan sudah berkolaborasi juga dengan rekan guru saya di sekolah, khususnya guru bahasa Indonesia, dan juga saya sudah menentukan untuk membuat tutor sebaya untuk murid tersebut agar lebih memudahkan, dan selain itu juga saya akan membimbing Irwan secara
mandiri secara individu antara saya dengan murid tersebut. Selain itu juga saya selalu akan berkomunikasi dengan kedua orang tuanya. Iya, baik. Rencana ibu itu sangat bagus. Tinggal bagaimana cara ibu untuk orang tua murid demi mendukung anak tersebut. Ya, baik Pak. Kalau menurut ibu, siapa saja yang bisa terlibat atau membantu dalam hal ini? Ya, kalau menurut saya akan melibatkan atau saya akan mengkomunikasikan, berkolaborasi dengan baik dengan Bapak Kepala Sekolah, terus dengan rekan guru di sekolah, khususnya guru bahasa Indonesia, dan kedua orang tua dari murid tersebut agar bisa mendukung penggunaan atau berkomunikasi yang baik dengan murid tersebut, supaya murid tersebut itu bisa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Oke. Kira-kira kapan ibu bisa mengagendakan atau melaksanakan rencana ini? Ya, insya Allah saya akan laksanakan secepatnya, Pak. Hari Senin saya akan laksanakan. Oke, baik. Mudah-mudahan kegiatan Kasih Buta Siang hari ini Ibu telah berbagi dengan saya. Semoga langkah-langkah ini dapat memberikan kemajuan dari Irwan dalam pembelajaran di kelas. Insya Allah terima kasih Pak. Insya Allah akan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah saya sudah sangat bersyukur sekali bisa setidaknya sudah bisa menghilangkan hal-hal yang saya rasakan semalam. Jadi saya jujur saja sempat merasakan kebingungan yang tidak sempat saya pecahkan. Oke. Lila dengan hal itu Bu. Terlalu jauh Pak Dirhan. Jika Ibu sudah merasa lega sekarang, semoga ke depannya bisa sukses ya atas rencana yang nantinya akan Ibu laksanakan. Ya. Amin. Terima kasih Pak sudah mau mendengarkan keluh kesah saya siang ini. Saya harap Pak Dirhan tidak akan bosan memberikan saran kepada saya ya Pak. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Iya. Selamat istirahat ya Bu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tasya. Waalaikumsalam Pak Dirhan. Bu, boleh bantu saya tidak hari ini? Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi menemukan jalan buntu untuk menyelesaikan permasalahan murid saya yang ada di sekolah saya. Ya, insya Allah boleh Pak. Kalau boleh tahu, apa masalahnya yang Pak Dirhan sekarang lagi hadapi ya? Ya, masalahnya di kelas saya itu ada murid yang jarang masuk sekolah dengan berbagai macam alasan. Begitu, Bu. Terus apa yang sudah Bapak lakukan terhadap murid tersebut? Yang saya lakukan itu, saya sudah memanggil anak tersebut dan mencoba untuk melaksanakan segitiga restitusi. Nah, untuk segitiga restitusi ini saya lakukan terhadap anak itu. Setelah dilaksanakan restitusi, awalnya anak tersebut terlihat mulai rajin datang ke sekolah, tapi hal itu tidak berlangsung lama. Anak tersebut kembali jarang masuk sekolah sampai dengan saat ini, Bu. Oh ya, Bapak sudah melakukan restitusi ya? Boleh tahu Pak, Iya, apa yang Bu. mendasari murid tersebut itu jarang masuk sekolah? Eh, Kayaknya murid tersebut belum mengatakan langsung kepada saya, Bu, untuk alasan yang kuat mengapa anak itu tidak masuk sekolah. Namun, saya mempunyai informasi bahwa anak tersebut jarang masuk sekolah dikarenakan membantu orang tuanya yang saat ini sebagai petani. Jadi anak ini membantu anaknya orang tuanya di kebun. Kemungkinan menurut feeling saya murid tersebut sudah nyaman dengan kegiatan yang dilakukannya di rumah itu, Bu. Kira-kira seperti itu. Oh ya, Pak Dirhan, kalau boleh tahu, sudah berapa kali Pak Dirhan melakukan segitiga restitusi terhadap murid tersebut? Setahu saya, Bu, baru satu kali, Bu. Baru satu kali saya melakukan segitiga restitusi sama anak itu. Oh ya, kira-kira situasi ideal apa yang Bapak inginkan terhadap murid tersebut? Untuk situasi yang idealnya, saya berkeinginan murid tersebut dapat rajin masuk ke sekolah, seperti halnya dengan teman-teman yang lain, Bu. Itu harapan saya. Baik Pak, sejauh ini pengalaman Bapak dengan murid itu atau mengenal murid tersebut itu kira-kira sudah di mana sejauh dekatnya itu? Terus apakah yang penting harus Bapak lakukan untuk murid tersebut agar bisa rajin ke sekolah? Yang sudah saya lakukan saat ini, selama ini belum kira-kira belum melibatkan orang tua dan guru lain, Bu, dalam hal melakukan segitiga restitusi. Itu sih yang penting buat saya, seperti itu, Bu. Oh ya, terus eh, menurut Bapak, apakah hal itu sudah baik atau masih perlu ada perencanaan lebih lanjut? Kalau menurut saya itu, Bu, saya rasa itu hal yang paling tepat dan paling baik dan benar serta mudah untuk dilaksanakan, Bu. Ya, kapan dan waktunya Pak Dirhan itu akan melaksanakan segitiga restitusi untuk selanjutnya? Ya.
Saya rasa secepatnya Bu, mungkin hari Senin, supaya murid tersebut sadar akan pentingnya sekolah untuk masa depannya dengan melibatkan orang tua dan juga guru yang ada di sekolah Bu. Ya, baik Pak Dirhan, mari kita sama-sama melakukan segitiga restitusi, melibatkan kedua orang tua, rekan guru di sekolah, serta berkolaborasi lebih baik atau berkomunikasi lebih baik lagi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk menyelesaikan masalah anak ini. Oh iya Bu, terima kasih Bu atas waktunya hari ini sudah membantu saya memberikan solusi untuk anak ini Bu. Ya, sama-sama Pak. Semoga restitusinya akan berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang lebih baik lagi. Iya mudah-mudahan ya Bu. Terima kasih atas waktunya Bu hari ini. Sama-sama Pak, insya Allah tidak akan bosan. Selamat beristirahat ya Pak. Iya Bu, terima kasih. Salam sehat dan bahagia Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.